Oke, Umin. Gua nervous banget gua biasanya kalau podcast gak pernah nervous, ini apa lu nervous? Tai lah, ini boleh ngomong jorok gak sih? Boleh ngomong tai gak sih? Boleh lah ya. Gue nonton podcast ini tuh jujur gue cuma 2 kali bang, dan itu pun gak ada yang full. Oh gak full, kenapa? Gak full. Karena ya waktu sih sebenarnya, karena waktu, wih gokil nih. Ini podcast yang udah duit. Pengaruh buat ya. Kuota. Iya kuota. Lo nih kesibukannya apa sekarang Ben? Sekarang gue kerja bang di asuransi perbankan. Stand up masih gak stand up? Rokok dulu. Iya rokok dulu. Stand up masih, cuma sekarang itu gue lebih banyak ngambil jobnya MC sih sebenarnya. Oh. Karena stand up tuh susah bang. Ada ya? Ada beberapa. Oh ada. Di mana biasanya lu MC? Kafe-kafe, acara-acara ya opening gitu sih sebenarnya. Cuma nggak banyak. Opening kafe, terus acara ulang tahun. Oh yang itu gratisan soalnya. Gratisan, dapat makan nasi kotak lah, lumayan lah. Kan kita di dunia hiburan ini harus survive. Piringnya juga gak dikasih. Nasi kotak cuma ini doang ya, apa namanya? Pakai plastik ini nggak mau ngasih piring. Sambal ketang ya. Sambal kentang, kayak bener ya kalau rata-rata ngasih kotak dia. Ada. Kalau yang premium jeruk, Min. Kalau yang biasa aja salak dalamnya. Salak ya, sama ini, sama ada mineral ya, yang gopean tuh biasanya. Atau banget ya kalau nasi kotak ya. Kadang-kadang gue sampai apa loh bang? Apa maksudnya? Oh ini paling isinya ini udah bisa gue tebak tuh sebelum gue buka. Udah bisa gue tebak. Pasti isinya ini nasi, sayur, kuahnya doang gitu. Ya, kayak gitu langsung ketebak lah. Tanpa perlu buka. Jadi udah ada feeling gue sama dia. Lu kan kemarin sempat di proyek juga ya? Proyek apa bang? Di proyek gak pernah? Gak pernah gue mah, gak pernah proyek. Lu salah orang kali itu. Salah Ubin ya? Salah Ubin. Nama panjang siapa sih Bin? Mukmin Aziz gue bang. Mugimin ya? Mukmin Aziz. Sekarang tinggal di ngekos, gue masih ngekos di Drangong, Serang. Ini gak penting sebenarnya, sumpah aja. Gua nanya-nanya kehidupan lo orang gak tahu juga. Tapi menurut gua orang tuh harus tahu bang awal kita kenal gimana. Oh iya bener. Enggak, lu tuh kan lu pernah ngejabat jadi ketua stand up gak? Pernah. Oh, pernah. Lu punya kapasitas lah seenggaknya di situ lah. Iya kalau stand up ya. Cuma kan gua tuh awalnya kenapa gua mau stand up itu karena gua dulunya sekolah hotoh bang. Oh. Kan gue pesantren dulunya. Ini orang-orang banyak nggak tahu juga. Orang yang kenal gue lah setidaknya, yang nggak tahu gue dulu pernah pesantren. Oh. Jadi dari 500 penduduk Cilegon, 500.000 penduduk Cilegon tuh berapa yang kenal lo? 0,sekian% lah. Ini penontonnya Cilegon ini. Cilegon kan Cilegon ya? Podcast. Oh Cilegon Podcast. Cilegon Podcast. Halo, ini openingnya nggak pakai Cilegon Podcast. Udah ada bumpernya. Jadi buat gue sia-sia kayak selamat datang di Cilegon Podcast buat apa? Iya. Udah ada opening. Iya bener orang masih kayak gitu ya. Iya. Sama kayak apa namanya podcast di Spotify itu bang? Iya. Kayak di TV di kanan atas sudah ada nama acaranya. Iya. Kiri atas RCTI buat apa lagi misalnya? Masih diomongin iya. Kalau radio masih karena dulu masih ada radio analog kan? Oh iyalah jelas. Ya kan radio misalnya 9 sekian, sekian gitu masih. Radio apa kan orang nggak tahu. Iya. Angkanya doang kan. Iya. Tapi ada juga kayak di Jakarta apa Bandung ya, 99ers. Jadi channelnya sekian itu nama radio itu juga. Oh. Iya 99ers ya. Tapi artinya dia udah nggak perlu nyebutin karena orang udah tahu ada di situ juga kan? Udah tahu ya. Karena udah tahu jadi nggak perlu nyebutin, langsung ngomong aja gitu. Lo pernah lihat nggak ada akun Instagram yang promoin akun Instagramnya sendiri? Lo pernah lihat ya? Si IG-nya, IG official ya. Masa sih? Promoin. Terus enggak, itu ada juga yang IG promoin IG di IG. Ada juga yang akun komunitas mana gue lupa ya. Dia promosiin akun komunitasnya di akun komunitas itu. Jadi kan ini cuma follower doang. Anjing gue gak ngerti nih orang konsepnya gimana. Banyak kayak gitu bang. Maksudnya ayo bergabung sama komunitas itu. Tapi di akun situ. Anjing kata gue ya kan follower lo udah pada follow dong pasti. Iya bener. Buat apa? Banyak lah kayak gitu. Gue ngomongin tadi kan gue mau ngomongin tentang kerjaan lo ya. Iya. Gue pikir-pikir kita ngomongin stand up aja lah. Stand up boleh. Kemarin gue ngobrol sama si Tegar nggak terlalu panjang soal stand up komedi ini, Min. Oh, kenapa? Karena bahas berita ya banyaknya?
kemarin itu gue bahas Pertalite. Ya, gue nonton. Jadi menurut gue belum tuntas lah gue ngebahas stand up. Si stand up komedi ini, lo dulu jadi ketua di Serang apa Cilegon? Serang. Oh, Gue stand up lu BSC Serang. ya? BSC kan? BSC dulu BSC. Lo kan salah satu yang BSC. Iya, Nih gue kasih tau ya, Baris kita pernah open mic di stand up Serang pakai baju basket. Iya kan? Gue pengen tapi open mic di mana sih? Ya kalau Cilegon gue nggak tahu ya. Kalau Serang di kafe ngeburger banyak. Di mana? Kafe ngeburger di Ciracas. Kafe VNG. Bukan, Apa? ngeburger namanya. Oh ngeburger. Sebelahnya Citraland. Ya sebelah Citraland. Hari apa itu? Sekarang malam minggu. Oh malam minggu. Malam minggu sih. Iya sini. Malam minggu gawe bisa gua. ya. Di sini rame banget. Nanti coba gua biar pindah lah demi lu lah. Iya. Kita coba pindah. Pindah ke malam minggu sore ya. boleh. Nanti bisa diatur lah kalau malu mah. Sejauh ini stand up komedi nih gimana Min sekarang ini Min? Di Serang Cilegon ya? Serang Cilegon ya, karena sebenarnya nasional sih lagi proses ini bang, apa namanya, bangkit lagi. Oh iya, sorry, gue mau tanya, lu terintegrasi gak sih sama link? Terintegrasi stand up Indo. Ada grup. Gue udah enggak dong. Oh. Waktu itu. Ketika lo jadi ketua? Iya. Masuk itu ke grup stand up Masuk Indo? grupnya. Oh. Masuk ke grupnya. Sama Panji Pragiwaksono. Satu grup enggak? Pengurusnya waktu itu Awe, kalau zaman gua Awe. Oh, Awe. Presidennya Awe. Kasih. Presidennya Awe. Oh Awe pernah jadi presiden? Presiden stand up Indo. Kan setelah Awe Aji sekarang kan? Iya, sebelum Aji sih Awe. Ya sebelum Aji Awe. Oh gitu. Nah sekarang ada grupnya tuh yang sama Aji segala ada. Sama ketua-ketua se-Indonesia lah. Oh gitu. Ada pas, terintegrasi. Pas era lo stand up komedian artisnya siapa? Di Serangnya? Enggak, yang pas di grup nasional itu, yang pas lo masuk di grupnya itu. Oh itu. Apa lo belum ada grup kali dulu mah? Ada bang, udah ada WhatsApp BBM gua masih? ada. WA? Ada. WA. Dan waktu itu selain gue juga Nixon kan yang masuk situ. Gue tuh jarang terlalu ngecek. Sebelum lo almarhum Gebi ya? Sebelum gue almarhum Gebi. Setelah lo sekarang siapa? Setelah gue sekarang Ridwan. Setelah gue mah ada Pandu namanya. Setelah Pandu baru Ridwan sekarang. Lu nggak jarang sana sih lu. Dan gua kemarin ngobrol ya sama anak-anak stand up ini. Mereka tuh bahkan nggak kenal sama ketua pertamanya loh. Oh Bang Udul. Iya, nggak kenal. Stand up Serang apa stand up Indo nih? Ya BSC. Oh BSC. Stand up Cilegon ini kan dulu kan dirintis sama BSC. Iya betul. Iya dong. Betul. Di kafe yang di PC itu apa ya namanya, lupa gua. Iya. Cila. Oh iya benar-benar. Iya, kan? Yang di Giant kan? Ciwa apa? Ciwa. Iya. Tapi lu tahu nggak open mic pertama stand up Cilegon ya itu kan masih stand up BSC. Iya. Ya kan stand up Cilegon pertamanya di mana tahu lo? Di Serang. Bukan. Dimana? Stand up Cilegon pertama itu di Premier. Oh. Dan lu tau yang open mic pertama siapa? Lu ya? Gua. Jadi stand up Cilegon yang pertama gua sebenarnya. Dia kan dirintis mereka. Rintis ya. Nah si BSC open mic pertama itu di situ di Cilegon. Iya. Lu belum ada. Iya, gua tahu tapi cerita-ceritanya. Di The Royal. Bahkan bisa bikin Sun 1 di situ kan. Iya benar. Ada Mongol. Oh iya benar-benar. Iya. Mongol dulu ya. Ada Mongol Iya, Bang. bener. Mongol Semi dulu. Si yang orang Arab itu siapa? Kemal. Kemal. Oh iya ada Kemal juga ya? Iya. Iya. Kemal belum jadi apa-apa itu. Belum. Open mic dia dari Jakarta. Open mic doang. Iya. Gak dibayar, gak diganti. Emang muter-muter dia dulu. Nah, gue termasuk yang bangga ya karena stand up BSC ini ya walaupun gue tidak termasuk dalam struktur, tapi gue ngerintis lah ikut. Lo ada di situ, Ya gue ada di situ, gue ikut ngerintis. Gue sponsor dulu, sponsorship. Iya. Ya gue ngedukung banget lah dan ya keren aja. Sekarang mereka bahkan nggak kenal sama ketua pertamanya, kayak Tegar tuh ke yang kedua, ke satu kedua aja dia nggak kenal Ben. Kedua kenal dong almarhum Gebi, masa nggak kenal dia? Enggak sih, Cilegon, kan Tegar Cilegon kan? Oh iya, ketua stand up Cilegon pertama. Iya. Ada, masa dia nggak tahu sih? Oh ya ada. Tahu lah bang. Kalau stand up Serang mungkin dia nggak tahu, Bang Udul dia pasti nggak kenal. Bang Gitu. mana juga orangnya ya? Bang Udul, oh di Jakarta kan sekarang dia? Jakarta Iya Jakarta dia. Terus sekarang dalam waktu dekat ini apa yang mau dibuat? Stand up Serang mau bikin komitmen bang, kompetisi stand up internal lah, stand up Serang internal. Biasa nyari-nyari komik lagi.
Tujuannya nyari komik supaya dia punya teman buat nonton stand up. Menurut gua tuh pemasarannya gitu loh stand up tuh. Kemarin gue bikin event di sini. Ya sama stand up spesialnya Tegar ya. Si siapa ya, lupa gue namanya. Yang mana yang kemarin bikin di sini nih? Si Tegar kan? Bukan. Oh, Cesar. Cesar. Lupa gue, karena baru sekali ketemu. Masa waktu ketemu pas kemarin itu cuma sekali doang. Pas show-nya? Ketemu lagi. Oh. Tarik sini aja open mic bang. Apa? Tarik sini aja open mic. Di kafe tuh open mic susah Min. Iya sih bener. Orang makan apa ya. Nah tapi ngomong begitu juga ngeburger kafe sih bentuknya. Iya, karena kalau di kita tuh alhamdulillahnya dikasih tahu gitu loh bahwa ini ada acara open mic. Ya lu sebisa mungkin nggak makan dulu, selesai dulu. Di sana nggak ada live musik ya? Nggak ada. Oh iya, kalau di sini ada live musik ya. Susah. Ya. Kalau tempat yang nggak ada live musik enak sih, bikin stand up tuh enak lah pokoknya gitu. Seru. Terus kayaknya udah agak tertib, nggak kayak zaman lu dulu. Lu SMP apa SMP? Gue STM ya. STM. Kayak celana STM lu. Iya. Makanya gue culun-culunnya Mas Rizky tahu banget dah. Gue inget tuh materi lu tuh bang. Pertama Mas Rizky apa pernah ini nih. Assalamualaikum, selamat malam orang-orang miskin. Nanti kata gue, bangke. Ya kan inget gak lo, orang-orang miskin. Iya lagi, tapi kenapa kita ketawa ya diledekin? Gak tau gue. Jelas-jelas kita diledekin tapi ketawa. Uniknya stand up tuh gitu sih. Ntar, gue punya taruhan besar sih bahwa stand up ini akan kembali kepada masa kejayaannya kayak kemarin. Iya. Utamanya karena pasca pandemi ini orang banyak yang butuh hiburan. Dan ekonomis kan ya. Iya benar-benar. Nah kira-kira Min, mungkin nggak geliat stand up ini di Banten ini bakal meningkat kayak dulu, kira-kira kapan gitu? Menurut gue justru nggak bakal lama bang, dalam waktu dekat. Paling lama tuh tahun depan sebenarnya. Karena sekarang udah pada giat lagi. Ya Cilegon bikin special show udah banyak kan. Siapa ya? Terakhir tuh Santos, Iqbal Santos ya kan. Iqbal Santos bikin juga. Stand up Serang juga kemarin baru Pandu bikin special show. Terus sekarang ada kompetisi internal. Lu nggak pernah ya Ben? Gue belum. Rencana itu. Nah lo yang lu bikin status kemarin siapa? Itu Pandu ya? Itu Pandu. Oh, lu nge-MC doang? Gue nge-MC doang pakai toga. Lu bikin lah? Gue rencana mau bikin September, cuma gue masih mikir-mikir karena di bulan Agustus ada Panji. Oh iya, Panji jadi ya? Jadi, habis gue pasti. Gitu. Kalau nggak lu bikin tandingan aja sama Panji. Berharap masanya kesini gitu. Orang tuh bilang gini bang, beda lah masa lu sama Panji. Iya gue yakin. Bener. Tapi teman-teman gue pasti pada mau nonton Panji. Iya. Pasti uangnya ke Panji kata gue. Iya benar. Jadi. Tapi kan Panji mahal Min biayanya. Iya makanya, kan uangnya pasti habis dong bang, karena ngumpulin duit beli Panji. Iya benar sih. Gitu, gue sih mikirnya ke sana dan gue yakin orang yang nonton gue nanti pasti 80% kenal gue. Sisanya karena diajak temen-temen gue. Gue yakin begitu. Itu pun marah-marah deh. Apa? Iya maksudnya. Ayolah kita jalan dari sini nih, ada motor stand up nih. Gitu. Gue ada 1 tiket gratis dia pasti gitu nanti. Yakin gue, jadi gue, yaudahlah. Gue juga nggak terlalu ekspektasi banyak sih kalaupun gue bikin paling 100 lah. Si stand up ini bisa jadi bisnis gak sih Ben? Untuk di daerah kayak gini? Bisa bang justru, komoditasnya gede sebenarnya. Apa? Potensinya apa? Potensinya karena salah satu pilihan hiburan yang lo bilang tadi ekonomis dan gampang sebenarnya. Nggak, dari sisi bisnis maksud gua apakah bisa mencetak uang untuk seluruh anggotanya? Lu bisa menjamin kesejahteraan anggota lu? Kalau itu masing-masing. Karena komunitas kan hanya sekedar ini ya wadah. Oh iya, bukan organisasi sih ya. Bukan kita nggak ada visi misi untuk mensejahterakan semuanya, nggak ada. Itu gimana? Sekarang mayoritas umur berapa Min? Rata-rata aja ya. Kayaknya rata-rata 22 gitu dah rata-rata. Ya ada yang di bawah, ada yang masih belasan, ada juga yang atasnya 25, 27. Rata-rata 22. Tua sekarang ya? Tua bang. Kalau dulu kan pas zaman gua sama anak-anak bocah semua isinya. Iya, gua STM. Nixon aja masih bocah. Sekarang Nixon paling tua bang. SMP dia. SMP. Nixon SMP. SMA kelas 1. SMA kelas 1. SMA keramat kan dia. SMA iya. Iya. Nixon si ini yang si Pat Nata yang SMP. Nata Nixon mah gak SMP bang. Nata Nixon SMP. Kuliah Nata SMP bener. SMP, iya. Nata kan juga kan di bawah gua.
Iya, umurnya. iya. Sekarang Nathan Nixon masih suka pada open mic gak? Open mic enggak, kan Nata sibuk di sini kan kerjaannya. Sekarang paling tua Nixon malah. Paling tua Nixon. Orang dulu Nixon bocah kan, sekarang paling tua Nixon. Nixon sekarang di Komodos dipanggil kek kok kakek. Sekarang dia. Aduh ngeri amat. Udah tua dia. Tua Nixon. Nah, ajarin gua bikin materi gimana caranya? Anjay. Ya standar sih dari keresahan aja bang. Oke. Lo pasti di kafe ini kan ada yang bikin lo pusing banget ya kan. Ada hari yang mungkin lo gimana caranya si hari ini juga rame sama weekend misalnya kan. Ya. Nah itu kan keresahan lo tuh. Lo bisa tergantung sih kayak lo mau bawanya yang lo bahas tuh hari yang kosongnya atau hari yang ramenya. Misalnya gitu. Atau lo bisa keresahannya lo jadi gua harusnya orang liburan misalnya malam minggu, gua malah kerja. Tuh, tergantung lu resahnya yang mana. Gitu dan lu mau bawanya kemana? Kalau gue lebih resah di rumah sih daripada di tempat kerja. Daripada tempat kerja. Ya bahas di situ berarti. Oh, berarti segala materi stand up comedy itu berawal dari keresahan diri sendiri. Gampangnya dari keresahan. Tapi bisa juga enggak? Bisa juga. Misalnya apa? Misalnya kayak bahas berita-berita bisa. Oh. Cuma lebih effort sih untuk kalau nggak resah. Karena kalau resah itu kita udah ada emosinya bang. Oh gitu. Resah itu kan resah itu sebenarnya nggak cuma kesel ya, senang juga bisa jadi keresahan. Hanya gue senang banget nih misalnya gue punya pacar baru misalnya, kan jadi sebuah keresahan. Oh pengen banget gue bahas nih, resah pengen gue sampein aja. Ya bener. Gitu. Gue lagi resah anaknya Ridwan Kamil belum ketemu misalnya. Nah, itu 4 jam yang lalu gue nggak tahu nih sekarang. ya kalau itu kan keresahan di situ misalnya. Nah, emosi lu apa misalnya? Lu emosinya adalah lu berduka misalnya kan, emosi berduka. Iya nah dari berduka itu baru lu berdukanya kenapa misalnya? Lu ingat gimana ya kalau anak gua misalnya kan begitu. Gitu coy. Mungkin kalau anak gua yang hilang mungkin gua langsung gak punya duit pun gua kesana misalnya gitu tuh. Jadi dibahasnya dari situ. Kenapa nggak bahas kalau gimana kalau gue jadi Ridwan Kamil misalnya, bisa juga? Bisa kan sama aja kan kayak lo jadi Ridwan Kamil atau jadi lo yang anaknya hilang. Kondisinya kan sama sebenarnya. Gitu bang. Okay. Tapi materi lo semua berangkat dari keresahan diri lo sendiri? Sejauh ini ya. Gak ada yang berangkat dari keresahan orang lain, ada gak? Nggak ada sih. Karena gue orangnya pemalas bang. Gitu. Itu perlu effort lebih gede. Keresahan orang lain perlu effort. Gue nguliknya observasi. Tapi kalau udah keresahan sendiri gue udah tahu di luar kepala. Kayak materi gue yang gue jadi wakil ketua BEM. Itu keresahan gue. Jadi gue punya materi bang. Gue jadi wakil ketua BEM kan. Apa-apa tuh gue dibilang kayaknya gue tahu aja gitu. Kayak misalnya gue lagi jalan nih, Pres di aula ada acara apa? Ya gue nggak tahu, gue baru datang. Oh gimana sih masa Wapres nggak tahu? Gue jalan lagi, Pres di kantin ada acara apa? Ya nggak tahu, gue baru datang. Gimana sih Wapres nggak tahu? Ini nyokapnya sakit aja nanti nanya gue. Pres nyokap gue sakit apa? Ya gue nggak tahu lah, ngapain nanya gue? Gitu. Nah itu karena gue keresahan, banyak man di kampus tuh nanya sama gue yang gue nggak tahu gitu. Tapi dia harusnya dia dalam otak dia gue harus tahu aja. Oh, itu keresahan-keresahan kayak gitu yang dijadiin materi. Ya. Nah, kan kalau gue nonton acara lomba stand up gitu ya di TV, itu kan juri-juri suka ngomong nih, lu nulisnya bagus. Nah, itu maksudnya apa sih, Min? Kelihatan dari biasanya rapi enggaknya, Bang. Tekniknya. Iya, materi ya. Nulis materi ini gimana caranya? Kan kalau orang nonton kamera itu udah pasti jelas ya, premis atau punchline kan. Iya, premis itu apa? Lo jelasin dulu. Nah, premis itu adalah bahan pikirannya dicampur dengan emosi. Yang lo bilang tadi misalnya anak Ridwan Kamil misalnya hilang kan. Yeah. Nah, itu belum sampai premis, tapi premisnya adalah emosi lo apa di situ. Oke. Nah, setelah itu baru masuk setupnya. Setup itu ya sebenarnya redaksional sih. Misalnya berarti premisnya anaknya Ridwan Kamil hilang di sungai di Swiss. Nah, tapi sungainya besoknya tetap rame misalnya. Nah, ya keresahan di situ kan. Nah, nanti setupnya misalnya ini ngeledek Ridwan Kamil apa gimana gitu. Ya orang-orang yang berenang ini. Gitu. Emang dia gak tahu kalau Ridwan Kamil lagi jadiin anaknya. Nah, ya bisa gitu. Nanti punchline itu lu patah. Punchline itu sebenarnya patahan daripada setupnya. Oh gitu. Gitu. Makanya titik tawanya di punchline. Gitu. Jadi setup itu adalah lo menceritakan premis tadi, ya. Sehingga orang tahu buah pikiran lo apa, lo mentransformasikan itu. Punchline patahannya. Gitu. Patahannya misalnya iya
pas gue lagi liburan ke sana juga, artinya kan dia di sana kan. Oh gitu. Awalnya dia ngeledek orang, ternyata dia juga di situ, patahannya di situ. Oh gitu. Gitu sih. Ya dari tadi ya kenapa rapi kelihatan dari situ bang. Itu kalau orang sering nonton stand up itu tahu, oh dia nulisnya dari pemikirannya kemudian dimasukin. Bukan apa karena bagaimana dia menceritakannya itu ditulis dulu sama dia kemudian diceritakan ulang. Apa lo nulis itu cuman poin-poinnya aja Min? Ini gua nih, kalau gua ya poin-poinnya doang kalau gua bang. Yang benar gimana? Yang bener nyaman. Lo nyamannya gimana? Iya. Salah nih gue. Bukan. Pertanyaannya gak penting apa. Karena kalau menurut gua, kalau ya kan stand up itu ini ya terapan ya menurut gua ya. Jadi teori ya teori, tapi kalau lo lucu ya lucu gitu. Mau dengan gimana pun caranya asal lo nyaman dan lucu ya selesai lah. Gitu. Nah dulu ya jangan berusaha lucu katanya. Don't try to be funny, gue inget banget tuh kalimat itu. Kalau sekarang asal lo lucu nggak apa-apa. Karena dulu tuh gini bang, sebenarnya menurut gue ya don't try to be funny itu adalah lo namanya memberikan ekspektasi ke penonton. Bahwa lo mau ngelucu nih, gitu. Orang langsung tahu lo gimana sih mah kalau lo udah tahu orang mau ngelucu. Iya kan? Iya. Yang patahannya jadi nggak kerasa patah. Oh gitu. Gitu. Lo lebih lucu kalau misalnya ada orang di rapat paripurna gitu kan misalnya terus dia ngejokes kan lebih pecah. Oh iya bener. Meskipun materinya jelek. Ada lagi yang kayak gitu ada. Iya. Tapi orang ketawa kan gitu karena momennya serius. Dia jalan mikir itu pimpinan sidang izin gitu kan. Gua nih ya. Nah itu aja lucu kan. Iya. Langsung gitu kan. Ada di rapat sidang gitu kan. Ada yang ngasih saran gak bener. Kocak lu gitu kan. Lucu kan langsung. Gitu. Iya bener. Dari sepanjang event yang pernah lu kan bikin event banyak nih Min? Ya lumayan lah banyak. Bikin event berapa kali lu bikin event inget gak? Wah lupa lah. Paling pecah? Itu secara gua stand up-nya atau gua yang bikin? Ya lu bikin event pecah. Oh gua bikin event paling pecah ya? Di tempat gua ya? Iya. Apa itu? Ngundang siapa dulu? Waktu itu ngundang Regen apa kalau nggak salah ya? Iya Regen pecah banget sih itu. Iya Regen ya? Regen pecah banget itu. Ramet kan, Ramet juga ya? Ramet juga pernah ya, Ramet. Yang di Honda tuh? Lo yang bikin bukan? Oh gue juga, Jegel. Iya Indra Jegel. Iya Indra Jegel, iya. Lo pernah nawarin gue bawa MLI, cuma gak sempet sih ya. Iya, karena keburu pandemi itu ya? Udah lama lah itu Min. Masa sih? Iyalah lama banget lah. 18 berarti ya? MLI-nya belum jadi naik banget. Ini ya, belum jadi manajemen itu ya? Udah jadi manajemen tapi belum naik banget. Oh baru-barunya ya? Baru-baru. Awal-awal Muslim ya? Muslim sama Coki. Nah, gue mau tanya lo lebih dalam lagi nih. Sekarang ini kan belakangan ini kan banyak nih kasus yang menimpa stand up komedian nih. Iya. Terutama dari sisi psikotropika, dari narkotika. Ada nggak sih hubungannya? Kalau anak band kan dulu mah, anak band kan dekat dengan hal-hal negatif. Makanya dibilang jangan punya penantu anak band lah gitu. Kesannya nakal gitu kan. Nah tapi kan belakangan ini kan justru stand up komedian yang ekspektasi orang harusnya anak baik-baik gitu. Iya. Lo nggak manggung tur keliling kota dari pagi sampai malam. Kalaupun manggung bawain materi habis itu pulang, nggak langsung panggung-panggungan, nggak kayak anak band. Nah kira-kira apa sih yang mendorong mereka terjerumus dalam hal-hal seperti itu? Apakah karena terlalu sering, terlalu membatasi circle-nya sehingga dia tidak tahu dunia luar dan akhirnya terjerumus atau gimana Min? Apa ya? Gue nggak mungkin kenapa gue nggak bingung jawabnya ya? Karena gue juga belum sampai tahap mereka gitu loh bang. Oke. Gue belum seterkenal mereka. Jadi gue nggak begitu tahu. Tapi kalau dari beberapa yang gue tahu ya, itu kan ada yang kaget karena dia tiba-tiba punya uang banyak. Oh iya. Terus ada juga yang emang dulunya udah begitu, masuk stand up, jalannya lebih gampang, gitu sih. Okay. Dan bedanya menurut gua kalau anak band itu intensitasnya lebih besar bang bertemunya. Oh iyalah. Satu band ya kan intensitasnya lebih besar. Jadi makanya kenapa dia jadi dianggapnya seperti itu karena dia ketemu si bandnya tuh mungkin hampir tiap hari. Kalau anak stand up tuh nggak hampir tiap hari bang.
Oh gitu. Padahal komunitas. Jadi Seminggu sekali doang. maksud lo adalah menjadi stand up komedian nggak menjamin akan menjadi begitu ya? Iya, itu karena kita ketemunya seminggu sekali. Apa yang lo lakukan kalau pertemuan-pertemuan antar komunitas ini kalau gitu? Ya formalnya kombut, open mic Oke, gitu. kan kalau anak mobil mah dia kopdar, kemudian ya. dia touring, Ah. atau dia ngobrol-ngobrolin tentang spare part Ya, yang ya. bagus gitu kan. Kalau anak stand up tuh ngapain gitu? Kalau anak stand up itu ya tadi pertama kombut ya, kombut tuh gue punya materi, lu tambahin. Apa kombut tuh apa? Kombut tuh komedi buddy. Apa tuh? Jadi itu sih sebenarnya lebih ke konsultasi materi sih. Jadi gue punya materi ini enaknya dibawa kemana ya? Oh gitu. Gitu. Nanti teman komputer tuh nambahin. Karena kan pemikiran orang beda-beda ya. Oke. Nah jadi ngisi yang kosong-kosong itu loh bang. Oke. Gitu. Misalnya gue nggak kepikiran untuk bahas materi jadi rule of three misalnya. Nah ada lu nih jago rule of three. Gue nanya Apa sama sih lu. rule of three? Rule of three itu apa ya? Jadi jadi 1, 2, 3 patarnya di 3. Misalnya gini. Ya saudara gue tuh banyak lah misalnya. Ada yang di Amerika, ada yang di Eropa, ada yang di Kerapyak misalnya gitu. Nah, patahan satunya tuh jauh gitu. Oh gitu. Kayak gitu itu rule of three. Nah maksudnya teknik-teknik itu kan nggak semua orang bisa. Oke. Nah ketika lo bisa itu gue minta tambahin dong dari teknik yang lo jago gitu. Gue tambahin misalnya. Nah. Tapi kerapyaknya di Amerika juga misalnya. Ya kayak gitu-gitu lah, Iya. tambah-tambahan kayak gitu. Di Google ada taunya ternyata. Anjing. Jadi ada beneran. Ada taunya. Wali kotanya ada juga di situ. Tapi ngomongin Amerika tuh wali kotanya ini loh. Apa mereka tidak punya kebijakan kayak di Indonesia. Indonesia. Gitu ya, Otoritasnya nggak begitu besar. Ya, Ya? bentuk demografis politiknya tuh enggak. Jadi lu kayak wali kota tuh kota kecil kecamatan lah, kayak camat doang gitu di wali kota itu. Karena dia aja negara bagian kan? Iya, jadi si kotanya tuh dari satu negara bagian itu kotanya banyak banget, Min. Oh, ke di sini berarti kayak kelurahan gitu ya? Iya. Kecamatan lah ya? Iya. Oh, distrik kota malah. Distrik kota. Distrik kota. Oh. Ya wali kota tuh di distrik itu lah, Min. Gua nggak tahu. Wali kota distrik itu gitu tuh maksud gua. Oh. Kita ngomongin berita aja, lu punya berita apa? Nah, gua kan kuliah komunikasi bang ya. Gua belajar jurnalistik juga. Jadi, gua tuh kadang-kadang suka aneh sama media-media yang bahasa tuh nggak sesuai etika jurnalis. Oke, gua ya, jurnalis. Lu jurnalis juga, ngerti lah ya jurnalis. etika jurnalis. Jadi kayak misalnya kemarin tuh mungkin ada yang tahu juga yang anak Ridwan Kamil hilang itu. Ya. Itu ada komentar dari Mbak Rara. Ya kan sebenarnya. Oh, Mbak Rara ini ikut komen. Ikut komen, dia Makanya bilangnya. lo tadi di backstage ngomongin Mbak Rara nih. Iya. Menurut gua kan MotoGP udah lewat lama. Iya, bukan bahas Mbak Rara. Gua nggak baca nih. Jadi Mbak Rara itu bilang dia tuh apa sih namanya? Gua lupa ya antara dia bilang mimpi ngobrol sama Oh, si Pawang Hujan ini kan? dukun itu kan dukun lah ya. Iya. Gitu entah dia Bukan dukun lah, Pawang Hujan. pawang hujan. Pawang ya? Hujan Beda. tuh ada jobnya. Oh. Ada kerjaannya, Min. Oh jadi pekerjaan ya? Ada pekerjaan ya. Lu pekerjaan titik 2 karyawan swasta. Dia pekerjaan titik 2 Pawang Hujan ada. Ada. Tapi kan mistis kan, itu kan mistis lah maksudnya. Ya, iyalah. Mm-mm. Metafisika. Nah si berita ini ngangkat si Mbak Rara ini katanya ngobrol sama anaknya Ridwan Kamil ini. Oh, bisa. Tapi di berita, maksud gua tuh kita pengen tahunya adalah proses pencariannya gimana, Iya dong, kendalanya ketemu apa, enggak, ya kan ketemu iya. enggak gitu tuh. Kondisi sungainya seperti apa sih memang gitu tuh. Nah menurut gua akhirnya nggak memberikan edukasi sebenarnya. Pansos ya? Pansos sama lah kayak bahkan belakangan ini banyak nih yang komentar Lesti, tau gak lo? Iya. Ini komentar Lesti. Ya apapun beritanya, Lesti yang Ini komentar. komentar Lesti. Gitu. Itu tuh sekarang Tapi rame loh Bin yang baca itu, Bin. itu kenapa diberitain terus kan? Karena mertua gue itu, demen banget sama Lesti. Jadi Lesti komentar apa mau beritanya apa dia ikut. Dia pasti gimana kata Lesti. Nah itu Dia, itu tuh dia rela tidak bekerja demi datang ke salah satu restoran Lesti baru buka kemarin di sini. Terus dia ada kendaraan karena temennya nggak mau bolos kerja juga. Terus galau. Kenapa katanya? emang human interest tuh luar biasa sih bang ya. Dia luar biasa. Maksudnya dia kan bukan kapasitasnya, tapi dia komentar orang mau nonton loh. Iya benar-benar. Iya karena apa ya?
Ya human interest, public figure dan loyal. Dia Lesti itu kan punya fansnya loyal sama dia, loyal banget nih. Ya tapi kalau dari sisi jurnalis kan itu dia cuma ngambil ramenya doang sebenarnya. Rame Ya, biar banyak yang baca. ada juga gini sih yang memang kebutuhan medianya pengen punya pembaca gimana? Iya makanya gue bilang tadi kan nyari ramenya berarti kan. Benar, nyari ramenya aja. Nyari pembaca. Atau gini juga. Kadang-kadang orang itu sudah bosan dengan berita-berita yang terlalu baku, makanya dia buat sisi yang lain. Sah-sah aja sih kalau kata gue mah. Sah-sah aja ketika lo nulis ini, kemudian orang ya gue nulis nih, gue bakal tahu nih orang tanggapannya gimana. Ya kadang-kadang ada juga ya wartawan yang gue nulis ini aja deh, gue pengen tahu respon pembaca gimana gitu. Sah-sah aja, bener gue sepakat. Cuma yang jadi soal, kadang-kadang tuh nutupin berita-berita yang lebih berkualitas gitu loh bang. Yang harusnya orang tahu. Ya itu mah masalah si berita berkualitas itu. Kalau memang berkualitas kenapa orang gak baca? Lo mau tahu nggak kenapa? Karena orang lebih seneng nyari yang begitu. Iya benar. Kan tugasnya adalah mengedukasi sebenarnya. Itu fakta. Nah tapi sisi positifnya adalah penggemar Lesti yang tidak tahu menahu soal berita yang dikomentari jadi tahu. Gitu. Kan ngasih informasi banyak caranya nih. Berarti penggiringan ya, maksudnya ini lo gue giring dulu nih. Ya gue giring nih, lu kan gak mau tahu nih Indonesia ada apa hari ini atau dunia ada apa hari ini. Gue kasih di Lesti yang suruh ngomong, suruh ngejelasin. Baru nih, emang kayak gitu, emang kayak gitu men. Jadi ngebumingin suatu berita itu kan lewat, yang paling gampang itu kan lewat marketing mouth to mouth dia, dari mulut ke mulut kan. Nah ketika dari mulut ke mulut itu dilakukan, ada caranya lewat orang yang akan dia percaya. Yang dia percaya siapa? Kalau mertua gue Lesti. Dia Pak Jokowi ngomong dia belum tentu dia percaya. Nah, berarti sebenarnya kesimpulan kita adalah lu boleh melakukan itu tapi berita berkualitasnya harus ada dong, harus berimbang dong. Oh iya imbang kan imbang. Tapi kan di bawahnya biasanya ada. Sebelumnya diberitakan bahwa gitu. Oh kalau itu segitiga piramida terbalik lah ya. Iya, dia atasnya Lesti cuma satu paragraf doang. Kata Lesti ya saya juga nggak tahu kok nanya saya. Tapi kalau ada berita yang dan positifnya adalah Lesti jadi suka baca berita. Gua selalu suka di pemikiran yang coba ambil positif thinking ini bang. Iya. Lesti jadi baca berita karena setiap hari ditanya wartawan. Kalau dia nggak tahu dia malu dong. Tahu, iya. Nanti bikin berita, beritanya apa penting kan? Iya. Tapi Lesti nggak tahu. Iya. Lesti tidak berkomentar gitu kan. Ayo prediksi champion juga. Dia tuh coba lu cari pasti ada prediksi Liga Champion menurut komentar Lesti. Gak ada. Anjing, kalau ada tai banget tuh bang. Aduh. Ini gua ngumpulin berita nih men tadi. Ya, gua juga ini ada kok ini sih. Bentar. KN ini mah udah kemarin gua. Gua kemarin itu ini. Gua kan tadi lagi nonton drakor men. Tadi lu nonton itu Squid Game ya? Drakor. Nah gua ini resah nih. Gua resah. Kok di drama Korea gua nih penikmat drakor newbie lah. Newbie banget. Baru 2 film yang gua tonton. Apa tuh? Yang satu gua lupa judulnya. Yang satu Squid Game. Yang satu Squid Game. Yang satu yang gua lupa judulnya itu Parasit. Oh, Parasit. Ya, itu pun karena TikTok. Tapi Parasit itu bukan drakor itu kan bang, itu film langsung beres kan? Film. Bukan drama. Iya kalau drama tuh orang tuh asumsinya yang 12 episode, 16 episode. Ya karena gue newbie, gue gak tahu. Oh iya oke. Oke kalau gitu berarti baru satu gue. Baru satu. Squid Game itu. Iya Squid Game. Squid Game tuh drakor. Ya hitungannya drakor sih dia. Nah dalam drakor yang gue coba tonton, atau film Korea yang gue coba tonton tuh nggak ada. Tapi sebelum masuk gue mau nanya, lu kenapa sih tiba-tiba nonton drakor? Gue penasaran aja Min. Gue penasaran karena lewat-lewat terus di TikTok gitu loh. FYP-nya drakor lagi apa gitu kan. Apalagi yang kemarin ribut itu ya orang Korea yang fans Korea banget. Gak tahu gue. Oh lo gak tahu ya? Gak tahu. Lanjut dulu deh. Nah gue tuh mulai tertarik sama drama Korea tuh sebetulnya gak nyambung juga sih semenjak BTS meal yang McD. Iya. Itu pecah banget, gue penasaran kok
si BTS nih bisa nge-trigger orang di Indonesia ini pada spesifiknya untuk beli produknya McD. Kok bisa gitu tuh? Padahal BTS-nya nggak datang. Nggak ada juga BTS-nya di situ. Ternyata kotaknya juga nggak ada muka BTS-nya. Tapi ada logo BTS-nya. Ada logo BTS-nya, nggak ada mukanya. Maksud gue, dulu gue, misalnya gue dulu ngefans sama FC misalnya. Muka-muka si FC-nya ini kan ada gitu. Ini nggak ada. Kalau ini nggak ada. Ini nggak ada kok. Bisa gitu. Akhirnya gue coba telaah dan ternyata memang kualitasnya bagus sih. Kualitas di drakor tuh bagus. Ini gue racunin lu supaya lu nonton drakor juga. Gue nonton drakor bang, justru gue kayaknya lebih banyak nonton drakor daripada lu. Nah gue tuh lebih sering bukan drakor tapi video-video yang di Facebooknya. Kayak yang asal mula dia apa nah? Gue tahu nih. Tahu gue, yang rata-rata motivasional gitu kan? Iya kan? Kesenggol, aduh jatuh. Kesenggol jatuh. Terus kamu nggak apa-apa katanya, iya nggak apa-apa. Ngapain kamu bantuin dia katanya? Taunya dia bosnya. Iya tahu. Tahu kan lo? Tahu. Itu polanya diulang-ulang rame aja lagi bingung gua. Itulah gue tuh nggak ngerti bang. Maksudnya kayak lu content creator kan? Terus nonton lagi? Gue nonton. Asik kata gue. Kadang-kadang tuh kita ngerasa bikin video begini gampang kan? Tapi ternyata susah loh. Ternyata susah bener. Susah buat nahan malu dan dihujatnya itu loh. Iya tapi mereka bisa ya? Iya dan mereka bisa gitu diulang lagi. Besoknya ke toko baju, ini baju apa? Baju murah banget katanya. Taunya ternyata yang punya bajunya ngutang sama bapaknya. Aduh. Iya. Itu tuh rame. Tapi penontonnya juga aneh-aneh bang. Aneh-anehnya? Penontonnya aneh-aneh. Komentarnya kalau lihat, maksudnya gue tuh nggak tahu ya antara memang gue yang hidupnya nggak butuh motivasi atau mereka yang emang apa segitunya butuh motivasi gitu bang. Jadi kayak ada kayak gitu, wah iya juga ya gitu tuh. Kadang-kadang gue juga bingung kok orang ada mau nonton ya gitu tuh. Iya. Pasarnya ada sebenarnya. Iya ada pasarnya. Ya mereka manfaatin ini juga sih warna-warna yang menarik. Jadi kan warnanya kan ngejreng-ngejreng. Warna pakaiannya, ini ngaruh loh Min. Emang iya ya? Iya ngaruh. Mobilnya warna merah misalnya, bajunya warna hijau. Itu ngaruh. Ngaruh kayak YouTube-nya yang lu pernah pasti nemu YouTube ini. Bagaimana cara memasukkan makanan ke dalam bioskop? Iya. Itu 1, 2, 3 go itu loh. Ya itu kan rame karena kita lihat menarik warnanya warna-warni gitu. Oh thumbnailnya? Iya bukan thumbnailnya dalam videonya juga. Misalnya kursinya warna pink, bajunya warna putih, celananya warna biru. Jadi kontras-kontras gitu warnanya. Emang iya ya? Iya ngaruh. Ngaruh banget. Gue baru tahu tuh. Nah, ya tadi gue balik lagi ngomongin drakor ya. Ini ternyata gue baru tahu faktanya dari Wikipedia itu 56,1% warga Korea Selatan itu tidak beragama, Min. Nggak punya agama. 56,1%. Berarti 56,1. Setengahnya lebih lah ya. Lebih dari setengahnya. Lebih dari setengahnya. Sisanya itu Protestan, Buddha, Katolik Roma sama lainnya 0,8%. Itu berarti di KTP-nya strip ya dia ya? KTP-nya agnostik tulisannya. Agnostik beneran? Agnostik, iya. Beneran agnostik? Gak beragama. Atau gak ada kolom agamanya kali di KTP. Apa kayaknya Indonesia doang yang ada ya? Iya bisa jadi. Indonesia doang yang ada bisa ya? jadi. Sana gak ada. Jangan-jangan gak ada KTP juga di Korea. Gak ada KTP, ada akte doang. Jadi dia bawa akte kemana-mana. Repot deh. Coba saya mau lihat akte kamu. Lihat. Akte lagi. Ayo mereka pas ke Indonesia, bisa pakai ini ya kartu kecil ya. Ternyata Indonesia lebih maju. Berapa ratus juta orang ya. Ternyata Indonesia lebih maju. Pas orang Korea pulang dari Indonesia ke sana, tau gak? Ternyata Indonesia begini doang. Kita goblok. Anjing. Aduh, gua lagi coba cari penjelasan sih. Jadi apa namanya awal mula kalimat bahwa orang Korea tuh banyak yang gak punya agama tuh dari temen gua. Temen gua itu mantan pemilik restoran Korea, di Cilegon. Restoran Korea di Cilegon. Kebetulan customernya banyak orang Korea kan. Nah dia kasih tahu orang Korea tuh
banyaknya nggak punya agama Ki katanya. Masa sih kata gue? Iya coba lo nonton drama Korea. Nah dari situ juga gue berangkat. Dan di drakor nih, Iya ya nanti ya. suka nggak suka, itu jarang loh ada yang misalnya dia susah nih. Ada kalimatnya Tuhan. Iya ya iya gue baru loh. Nggak ada ngeluhnya mereka. Anjing ya bener. Ini di salah satu portal berita tuh dia nyebutin bahwa orang Korea didominasi tidak beragama karena mereka sibuk sama menempa ilmu pendidikan. Oh kebanyakan Jadi belajar. waktunya menurut mereka berdoa tuh buang-buang waktu, gila ya. Kebanyakan belajar ya? Iya. Oh. Waktu pendidikan mereka yang panjang dalam satu hari dan menurut mereka sisanya dipakai buat aktivitas yang lain yang lebih produktif. Oh atau istirahat mungkin ya. Tapi benar gue nonton drakor itu Squid Game aja ini sampai episode 6 ini nggak ada mereka. Padahal segitu susahnya dia ya. Iya, susah loh Squid Game. Iya susah banget. Susah. Nah di yang episode awal aja yang waktu tiba-tiba ditembak itu nggak ada orang yang memohon. Astagfirullah gitu Nggak kan ya? ada. Nggak ada misalnya, ya Tuhan ampuni dosaku gitu nggak ada. Harusnya kan biasanya ada dong. Iya. Iya lo, tahu-tahu palanya ditembak main lampu merah lampu hijau itu kan. Iya. Kaget. Refleks manusia yang beragama kan akan kesana. Iya. Berdoa ya. Atau dia ngingat, flashback ngingat kesalahan dia dosa gitu nggak? Oh mikir kalau mati gimana? Nggak ada. Nggak ada ya? Tapi gue nggak ngerti nih apakah mereka percaya neraka. Karena episode 2 apa episode 3 ya? Nama episodenya neraka. Mungkin kalau dalam otak mereka itu neraka tuh bukan jadi sebuah penghakiman di akhir bang. Tapi ketika lo kiasan doang gitu. Iya maksudnya di kiasan untuk lo susah itu namanya lo di neraka mungkin gitu sih dalam otak mereka. Iya iya. Bukan bisa jadi sebuah penghakiman. Neraka itu bukan alam gaib. Bukan, iya. Situasi. Situasi yang menyusahkan itu neraka, situasi yang menyenangkan surga. Bisa jadi. Itu mungkin kalau di sana. Warga Korea Selatan dikenal dengan pilihannya tak memeluk agama atau biasa disebut dengan ateis. Ya, Namun ateis. belakangan warga Korsel makin tertarik dengan agama. Jadi sekarang udah pada mulai punya agama. Nah, Badan Statistik Korea mengatakan jika dalam 10 tahun terakhir terjadi peningkatan warga yang tidak memiliki agama, itu pada tahun 2005 jumlah warganya tak memeluk agama 47%. Jumlah itu meningkat 10% dalam 10 tahun terakhir. Jadi setiap 10 tahun jumlah yang gak memeluk agama itu meningkat. Oh justru malah Meningkat lebih banyak. Hal ini diduga karena adanya sistem super ketat pendidikan Korea Selatan yang harus dilewati para generasi muda. Mereka seakan tak memiliki waktu selain untuk belajar baik dalam waktu wajib yang reguler atau pelajaran tambahan yang bisa dilaksanakan hingga malam hari. Gila ya? Oh. Dari pagi sampai malam. Belajar terus tuh berarti Ini tuh. gokil kan? Hal lain yang jadi pemicu adalah seperti ada budaya keharusan eksis dalam pergaulan yang membuat mereka tak memiliki waktu untuk melakukan ritual keagamaan. Hal ini terjadi mengingat tingginya tingkat bullying di kalangan anak muda yang ditujukan pada mereka yang tidak update. Jadi kalau lu kudet di Korea Selatan, lu selesai nggak punya temen, tapi lu punya agama. Anjing ngeri banget ya. Lu pilihannya mau dicengin di tongkrongan atau nggak punya agama ya? Iya. Tapi gue juga ini bang, mereka kan belajar banget ya. Gue juga baru tahu ternyata yang artis-artis tuh yang kayak BTS itu ada sekolahnya. Oh, Ada idol. sekolahnya. Kalau di Jepang idol. Ada akademinya bang. Iya, kalau di Jepang ada idol. Gua nggak tahu kalau di Korea. Idol. Iya, Idol itu bukan ajang pencarian bakat. Enggak dong. Mereka tuh disebutnya idol kalau di Jepang. JKT48 idol. Idol. Itu kan JKT, ada AKB48. Berarti ada belajarnya, ada belajar gimana cara ngadepin fans. Iya, belajar ngadepin fans terus belajar nari segala macamnya ada di Jepang. Oh. Emang lo kayak dibina buat jadi idol? Lo di sana kayaknya sampai S1-nya gitu, jadi kayak ada pendidikan formalnya gitu bang. Iya ada, Ada Jepang ada. Kalau gua nggak tahu kalau di Korea ada juga. Ada juga, di Korea ada juga. Makanya gue juga baru tahu itu. Kayak masa gue kaget coba, entah ya itu tuh BTS atau apa tuh. Dia bilang tuh dia si orang itu bahkan sampai punya gelar artis itu. Oh. Jadi kalau di kita misalnya Oh ini bukan les. Bukan, pendidikan formal. Oh. Kayak sarjananya lah. Di sini nggak ada kali ya. Sepengetahuan gue. Di sini ada musisi.
Musisi ada, benar. ada. Musisi ada. Kayak di IKJ misalnya, Ikatan Kesenian Jakarta. Oh iya. Ada musiknya, ada Iya, ada. musik, lu kan ada jurusan musik. Cuman kalau secara spesifik artis itu kan bukan gelar formal sebetulnya, tapi apa ya? Masyarakat yang kasih. Tapi kalau IKJ itu dia belajar seninya bang. Kalau ini tuh, kalau ini tuh belajar sampai lu kalau ada fans gimana, terus gimana caranya lu nge-manage lu nih sebagai seorang personal tuh supaya terkenal gitu sampai ke situ bang. Oh. Nah gue juga baru tahunya dari teman gue yang gila banget sama dia gila banget sama NCT yang kemarin ke Indonesia tuh. Siapa? NCT Dream. Nggak tahu. Lo nggak tahu ya? Nah kemarin udah rame banget tuh bang. Tapi sama joget-joget juga. Sama joget-joget juga. Yang gue bingung adalah kenapa mesti joget-joget. Itu yang gue bingung tuh. Sampai sekarang itu kenapa mesti joget-joget gitu. Ada nggak yang nggak joget-joget? Ada ternyata. Apa? Ada banyak gue googling. Diam aja gitu? Iya, bukan. Maksudnya main gitar. Oh, band. Band-bandnya ada. Gue sampai googling ada nggak Korea tidak joget-joget K-pop tidak joget-joget ada. Tapi band kan ininya? Ya band. Oh, ya kayak vokal biasa aja, nggak joget-joget enggak. Kalau itu mah ini berarti itu kan ada boy band kan? Iya. Indonesia kan waktu ada boy band kan ada joget-joget lah. Ya karena niru Jepang waktu itu. Niru Jepang ya? Oh bukan Korea ya? Enggak dong, itu kan demam JKT dulu. Oh iya, ya makanya pada bikinnya. Iya, girl band. Girl band. Kalau boy band Westlife. Kalau tapi tetap pada saat lagi rame-rame itu tetap Jepang bang ini ya, Jepang sama Korea. Enggak dong, kalau pas era boy band itu dulu tuh itu apa namanya Westlife dan kawan-kawan. Smash lagunya Jepang. Oh iya kalau Smash ya, kalau Smash. Kan yang ini kan Smash. Kalau Smash ya Smash. Banyak dong, girl band banyak. Yang bukan boy band, kalau lu bilang kalau girl band kan jelas JKT tadi kan. Iya. Kalau boy band Korea dong. Korea. Smash kan. Gua nggak tahu juga sih Smash tuh Korea apa Jepang ya? Ya pokoknya arahnya sana lah, kalau Westlife kayaknya enggak deh. Westlife banyak min, dulu apa? Kayak Indra Bruggman, terus si Indra Bekti bikin itu dia. Oh iya? Iya. Aku gak tahu bikin boyband begitu, Ari Wibowo. Sumpah. Gue gak tahu iya, tuh. Lu gak tahu ya. Ada dulu ya, gini-gini janjinya. Oh. Gitu. Oh, ada. Ada 8 artis Korea tidak percaya Tuhan atau ateis. Oh, siapa mayoritas aja idol K-pop. Siapa aja biar pada tahu Iya, nih. iya. Lee Min Ho itu ternyata nggak punya agama. Lee Min Ho. Lee Min Ho. Wah, temen gua ngefans sampai ke Korea sih dia. Nonton Lee Min Ho? Enggak nonton, Min cuma ngeliat kayak Lee Min Ho-nya lewat doang. Gak percaya lo, gokil ya? Iya. Tapi emang fans Korea itu gila-gila bang. Kemarin ada ribut di Twitter tau gak lo? Nggak tahu gua. Ada ribut di Twitter gara-gara ada orang ledekin. Siapa? Aduh NCT Dream. Iya. Cuma gua nggak tahu siapanya personal ya. Sampai di ini dibikin space Twitter. Wah lo kalau mau lu zaman sekarang di Twitter dah rame Twitter bang. Oh. Twitter rame. Lo kalau ngeliat kayak itu apa TikTok? Gua sih enggak, baca berita aja. Berita. Twitter loh saran gua. Lo kalau mau tahu banget ya itu Twitter. Apalagi kayak Korea gitu Twitter. Ya bisa jadi Twitter itu memang didominasi sama ini ya K-popers kali ya. K-pop lover, apa sih sebutannya? Mungkin sih. Cuma kalau menurut gua kalau di Twitter itu dia lebih interaktif bang. Oh. Lebih interaktif dia. Kalau di TikTok kan ya lu cuma komentar ininya dia doang kan. Begitu pun Instagram. Tapi kalau itu dia bisa kemana-mana. Kalau di TikTok misalnya videonya girl band dari apa K-pop gitu ya. Tidak beragama misalnya gitu kan. Komentarnya di TikTok bang, ngaco-ngaco dia bang. Iya. Ya itu saya tahu, awalnya jadi begini, terus selanjutnya saya nggak tahu, soalnya saya ngarang. Kadang-kadang gue kalau atau janji nggak prot. Atau ada juga ya kalau gini bang. Wah jadi begitu ya, tapi saya mau numpang promo nih, itu bawahnya promo. Itu di IG. Di IG, di TikTok ada juga ya? Juga. Gue tuh keselnya kadang-kadang gitu tuh. Udah panjang dia sampai ke kolom selanjutnya. Terus selanjutnya gue nggak tahu lagi soalnya gue ngarang. Katanya apa-apaan. Ada juga nih Min, ada BTS. RM BTS juga sama nih. Namanya RM di rumah makan apa bukan? RM BTS. Sama dia. Si RM ini
Sering, tapi dia sering ngikutin prosesi berdoa sama member lain. Oh, member lainnya punya agama. Oh, dia ngikutin. Dia ngikutin doang, tapi dia nggak Iya. punya agama. Dia minoritas soalnya di situ kami Iya, kan. dia minoritas. Dia mayoritas. Kalau nggak dicengin Iya, ya. dicengin. Ini apa BI? BI, Bank Indonesia. Masa Bank Indonesia tidak beragama? Bukan dong. Bukan BI itu. Adalah BI. Dia seorang yang tidak percaya Tuhan adalah mantan member Ikon Oh BI. iya Ikon. Emang ada Ikon? Ada. Oh, gua sangka dia jadi Icon BI. Bukan. Oh, bukan ya. Dikabarkan bahwa dirinya lahir dari sebuah keluarga yang menganut agama Buddha. Tapi dia tidak mengubah keyakinannya bahwa eksistensi Tuhan tidak ada untuknya katanya. Menurut dia Tuhan. Berarti kalau dia benar-benar menyampaikan ya? Iya, dia nyampein bahwa ya Tuhan nggak ada kata dia. Waduh, agama nih gue nggak. Cuma lo pernah baca berita nggak yang apa namanya yang gara-gara ngeledek Tuhan atau tidak percaya Tuhan dia kecelakaan? Gue nggak pernah baca. Ada beritanya Dia jadi kecelakaan karena ngeledek Tuhan gitu. Salah satunya si Marilyn Monroe kalau nggak salah. Coba kita ketik ya kecelakaan. Yang gue tahu itu ini The Beatles. Vokalisnya. Ya itu juga ya. Siapa tuh namanya? Ya si Titanic. Oh iya. Titanic ya. Mereka tertimpa nahas gara-gara mencela Tuhan. Ya benar ya. John Lennon. Iya ada Bon Scott, Cazuza, Marilyn Monroe. Tapi kalau ada. John Lennon mah bang, itu karena ditembak sama orang kan. Nah Maksudnya dulu. memang sengaja orang sebelah karena dia bikin lagu. Kayak kita baca, John Winston Ono Lennon meninggal dengan tragis ketika ditembak oleh fansnya. Ya benar, David Chapman. Banyak yang percaya bahwa kematiannya merupakan buah dari kesombongannya ketika masih berjaya di The Beatles. Ya. Sebuah wawancara pada tahun 1966 mengatakan bahwa Lennon pernah berujar kekristenan akan berakhir, Yesus sosok yang terlalu sederhana dan membumi hari ini. Kami bahkan lebih terkenal darinya. Oh iya dia merasa lebih Dia keren. ngerasa lebih terkenal daripada si Tuhannya umat Kristen ini. Gue kira karena dia bikin lagu Imagine. Lo tau lagu Imagine gak? Nggak tahu gue. Itu kan lagunya Gue lagu Imagine gue tahu, cuman kisah di baliknya gue nggak tahu. Oh iya. Karena liriknya kan begitu banget dia. Iya. Bayangkan bila tidak ada agama, tidak ada ya gitulah ya. Bukan gara-gara itu ternyata. Ya Marilyn Monroe juga sama Marilyn Monroe itu sebelum dia meninggal itu dia ngomong bahwa sempat bertemu sama pendeta Billy Graham, dia ngaku diutus roh Tuhan untuk memberi kitab Injil, tapi Marilyn menolaknya katanya. Saya nggak perlu Yesusmu katanya. Dari situ dia tewas di apartemen karena overdosis. Oh. Cuman yang gue bingung ada berita begini, kok Korea Selatan baik-baik aja. Iya. Apalagi dia ada yang bilang tadi kan ya, yang bilang dia kan sempat ngomong juga kan. Tuhan tuh nggak ada. Iya, buat sekarang dia. nggak kenapa-napa ya. Makanya. Ya gue mah nauzubillah min dzalik lah. Iya, mungkin Lu Tuhan punya tahu rencana kan lain. nauzubillah min dzalik. Iya tahu. Ya gue nauzubillah Tapi min gue dzalik. lagi masa pencarian bang. Gue di KTP gue Islam, cuma gue Oke. masa pencarian aja. Wah serius lu, Min? Serius gue bang. Kenapa? Bukan kenapa-napa, karena gue sebenarnya nggak mau dibilang karena ya gue agama turunan aja. Ini gue video yang tadi gue potong semua nih Min. Nggak apa-apa. Jadi gue bahas ini aja mendingan. Kalau gue, karena gue pernah ditanya gini bang sama ustadz gue bang, ini beneran dah. Ustadz gue nanya gini. Ntar keluarga lo tahu gak ini? Keluarga gue nggak tahu. Tentang sikap lo yang ini? Nggak tahu. Cuma bagi gue nggak apa-apa. Karena ya bokap gue juga kan mualaf, maksudnya dia juga hasil nyari. Oh gitu. Bokap gue mualaf bang, hasil nyari dia juga. Ya gue Baru juga tahu punya gua. waktu nyari dong. Tapi bokap lo sekarang apa sih namanya khusyuk gitu apa ya? Taat maksudnya. Taat, ya. Taat. Taat, ya. Islamnya taat dia. Elunya gimana? Guanya masa pencarian. Maksudnya Apa? kalau sholat gitu. Tapi gue juga belajar. Ya lo kan sholat, tahu gue lo agamis banget. Kata siapa? Agamis ya? Waktu itu lagi ada pengen. Lo kan tahu kan? Ini udah pasal. Orang ini. tapi emang karena gue ditanya ustaz gue gini. Lu kalau misalnya dibilang bahwa lu dari lahir, kan lu dari lahir agamanya Islam nih ya kan? Gimana untuk orang-orang yang dari kecil agamanya bukan Islam? Kemudian dia belajarnya kan agama itu terus. Oke. Ya kan? Nah, jawabannya adalah ya proses hidup itu sebenarnya. Lu mempelajari semuanya sehingga lu punya jawaban, gua agama ini bukan karena gua dari lahir, tapi karena gua belajar. Kenapa baru di usia lo? Yang sekarang berapa usia lo? Gua 25.
Kenapa di usia 25 lo baru berpikir begini? Berpikirnya udah lama. Kalau mau adil kan pas kecil dong. Karena gue dilempar pertanyaannya waktu itu, gue nggak kepikiran gitu loh bang kita. Iya, bener, Dilempar pertanyaannya ketika gue umur 17 kayaknya deh. Oke. 17 kayaknya, iya. Lu baru kepikiran, oh iya juga benar gitu. Nah menurut gue makanya kenapa ya kita tuh harus belajar gitu. Kan supaya kalau kita belajar kita harus ada perbandingan. Terus apa proses lo dalam pencarian ini, proses seperti apa yang lo lakuin? Ya gue belajar Buddha, Siddhartha Gautama, gue belajar, gue baca bukunya. Oh beneran Min? Beneran. Baca novelnya? Pokoknya yang menceritakan tentang itulah. Kenapa akhirnya dia jadi Buddha, dulunya kayak gimana gitu bang. Terus Kristen juga kemarin gue ke gereja loh. Masuk dalam gue. Emang boleh? Boleh. Gua aja liputan gak boleh Min masuk ke gereja lo. Lu gak percaya. Gua tuh dulu liputan. Nanti gue liatin ininya dah, gue liatin videonya dah. Tapi lu gak berdoa? Gue gak berdoa. Oke. Gue gak berdoa. Lo ini belajar toleransi apa mau belajar mencari jati diri sih? Kalau toleransi mah gue rasa gue orangnya cukup toleran. Ya iyalah Justru belajar bang gue. Bener belajar. Maksudnya gue tuh pengen tahu kayak gimana sih yang mereka pelajari tentang agama tuh apa gitu. Karena gue ngerasanya tuh kalau gue nggak belajar ya gue mati dalam keadaan Islam karena gue lahir dari Islam. Gitu supaya gue bisa menjawab pertanyaan itu. Gitu. Jadi ketika ya lu mah Islam karena lu lahir dari Islam dong. Lu beruntung aja gitu. Nah supaya gue bisa bilang gue tuh bukan karena gue beruntung, karena gue belajar. Oh gitu. Gitu bang. Kenapa lu pesantren ya udah ya? Pesantren gue pesantren. Itu nggak cukup. Kan kalau pesantren belajar agama Islam doang. Oh iya benar. Iya kan nggak diajarin yang lain gitu. Komparasi, butuh komparasi sebenarnya. Iya benar. Gitu. Dan kalau gue lebih ke apa ya? Yang lu pelajari itu gimana? Yang gue pelajari seperti ini supaya gue bisa tahu. Oh agama gue tuh lebih benernya karena ini gitu bang. Nah proses pembelajaran lu ini membuat lu goyang nggak? Sejauh ini enggak alhamdulillah. Sejauh ini enggak goyang. Berarti bukan mencari jati diri dong. Lu cuman meyakinkan bahwa Islam itu baik. Bisa jadi begitu ya. Iya. Bisa jadi begitu lo bener juga. Cuma maksud gue paling tidak ketika ada yang kan kalau misalnya gue cuma belajar gitu kan otomatis langsung gue kanter dong. Iya, misalnya benar. dia bilang apa langsung gue kanter dengan yang gue tahu. Dalil-dalilnya yang gue tahu kan. Tapi kan gue enggak. Bahkan gue nggak mungkin dong di gereja gue langsung interupsi kan enggak. Gue benar-benar denger itu. Bilang, ini salah. Nah nggak gitu bah. Gitu. Jadi kan maksudnya gue nggak ada kesempatan kantor juga dan gue beneran denger gitu tuh. Dan sejauh ini belum ada yang bikin gue goyang. Sejauh ini ya gue nggak tahu sih besok atau 2 detik lagi. Aduh. Kalau agnostik kayak Coki Pardede misalnya, ada. Lu pelajari juga nggak kayak si orang-orang Korea Selatan ini? Nah kalau menurut gue justru mereka itu karena udah belajar bang. Agnostik itu kan dia sebenarnya yang gue tahu ya agnostik itu dia nggak percaya Tuhan. Tapi dia dalam kondisi belum ateis. Oh, gue nggak tahu tuh. Iya. Apa dia kalau nggak salah dia percaya Tuhan tapi nggak percaya agama dia. Pokoknya gitu dah. Pokoknya dia dalam pertengahan lah. Pertengahan antara percaya sama nggak percaya. Kan kalau percaya itu dia beragama kan, nggak percaya kan ateis. Nah dia tengah-tengahnya nih. Kalau lu percaya nggak? Gue percaya. Jelas gue percaya. Udah aman lah itu. Aman. Lu percaya ada surga sama neraka? Percaya gue ada neraka. Cuma selama itu sih aman. Cuma kan semua agama tuh percaya itu bang. Dan mana yang kita pelajari secara ajaran kan gitu. Ya sekarang apa yang sedang sosok apa bukan mas? Gua hal apa sih yang sedang lo cari dan yang lo berharap lo temukan itu apa dari pencarian lo ini? Yang gua harap itu nggak tahu ya gua salah atau bener ya, tapi tenang aja, jiwa gua tuh tenang. Tenang sama otak gua tuh nggak bisa ngelawan bang. Oh, gitu. Karena otak gua tuh suka ngelawan loh. Misalnya aja nih sederhana gini aja. Anjing gue udah berdoa tapi gue masih susah gitu misalnya ya ini mah ya otak gue tuh suka ngelawan kayak itu ujian berarti ya kan ya anjir maksud gue nggak berdoa juga sama kondisinya. Gue tuh suka begitu bang, otak gue tuh suka ngelawan. Suka mengkomparkan dengan realistis ya. Iya otak gue tuh suka ngelawan. Nah gue tuh berusaha untuk otak gue tuh berarti kan kalau gue ngerasa oh ini
gue yakin nih otak gue udah gak ngelawan, udah berhenti tuh otak gue udah gak ngelawan. Oke. Otak gue tuh suka ngelawan. Terus sekarang udah berapa lama lo berproses? Ya dari umur 17 itulah. Dari gue ditanya itu sampai sekarang. Udah ya. beres? Belum. Masih. Tapi maksudnya dalam perceraian itu juga gue tetap punya agama. Maksudnya gue nggak dalam milih yang mana ya, nggak gitu. Ya. Ngerti nggak? Tapi gue punya agama. Tapi gue pelajari nih. Gue nggak berusaha tutup mata gitu loh bang. Nggak berusaha tutup mata tutup telinga. Oke, gue bingung nih. Jadi sebenarnya apa sih, nggak ngerti gue. Jadi sebenarnya adalah gue mempelajari sekaligus ya kalau misalnya gue ngerasa ada yang bikin hati gue dan otak gue nggak ngelawan, ya gue bisa jadi kesono. Oh, gitu. Tapi gue ibaratnya gini bang, gue tuh bawa mobil nih, gue cari mobil lain, bukan nyari mobil maksudnya yang mana yang memang searah sama gue ya. Siapa tahu mobil gue nih nggak sejarah sama gue. Oh gitu. Gitu sejauh ini mobil gue masih searah nih untuk tujuan gue. Oke. Gitu. Jadi lo kumpulin fakta-fakta dari agama lain. Nah gitu, tapi gue tetap naik mobil. Gue tetap punya agama yang gue bilang tadi. Gitu. Ya kalau gitu mah endingnya di jalan itu adalah lo semakin percaya sama mobil lo dong. Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Iyalah. Karena menurut gue yang lo cari cuma pembenaran atas sikap salah lo doang sih. Tapi menurut gue itu kita butuh bang. Iya betul. Iya. Maksud gue persepsi lo terhadap apa yang lo lakuin ini bukan terkait dengan apakah lo butuh agama lain apa enggak, tapi lebih kepada bahwa agama lo ini benar gitu doang. Itu betul juga. Iya. Tapi maksud yang gue bilang tadi itu betul supaya gue makin yakin nih sama agama gue. Itu betul. Tapi dalam perjalanan nggak menutup kemungkinan. Ada yang lebih baik. Bukan yang lebih baik ya, maksudnya ada yang gua ngerasa itu lebih bikin gua tenang, lebih bikin otak gua tuh gak ngelawan. Ketika lo menemukan, apakah lo akan pindah? Bisa jadi. Gokil lo. Bisa jadi. Luar biasa. Menurut gua. Apakah lo tidak takut dengan azab? Kalau itu gak takut. Nah maksud gua gini bang, itu kenapa gua bisa bilang bisa jadi. Karena kalau itu terjadi berarti otak gua udah gak ngelawan. Nah sekarang tuh otak gue tuh masih ngelawan bang, maksudnya otak gue tuh masih ngelawan bahwa ya kalau itu bisa bikin gue tenang, kenapa gue harus bertahan? Lu udah pernah di Ruqyah belum sih? Belum pernah ya. Makanya teman-teman gue tuh pada nyuruh gue Ruqyah. Gue udah di Ruqyah men kemarin. Gimana bang? Ya gimana ya, gue ngomong nggak bisa sekali kalau kata si Ustadz ini. Gue kan sama si Kidus kemarin kan. Oh gue udah otak gue pasti ke situ, pasti Kidus ini. Kidus, dan dia Kidus nggak nawarin gue yang menawarkan diri. Terus gue mau dong, ayo bang besok katanya. Besok lah gue berangkat ke sana. Di Bona. Ya terus Ustadznya bilang, ini nggak bisa sekali katanya. Soalnya tapi kan teriak-teriak itu kan bang? Enggak, tapi muntah-muntah iya. Muntah-muntah, tangan gue gerak sendiri. Nah pas tangan gue gerak sendiri, gue tuh kayak mau silat gitu men. Iya. Anjir. Sadar itu gue. Sadar tapi gak bisa melek matanya. Gue gak ngerti deh. Terus? Ya terus pas gue mau silat itu si Ustadznya takut sama gue. Bukan takut sama setannya ya, takut sama guanya. Kan badan gue gede. Oh. Dan di situ cuma ada Kidus. Lo tahu kapasitas badan Kidus kan? Iya. Kata dia paling gak lo bawa orang. Meskipun dia gym tetap kuatan dulu. Iya. Itu ruangannya kecil, hal apapun bisa terjadi lah. Takutnya gue kemasukan apa gimana gitu kan. Itu doang, terus suruh balik lagi, ya gue belum balik lagi ke sana. Oh. Karena ekspektasi gue sekali selesai gitu, nggak berulang kali. Tapi yang lo rasain apa? Yang gue rasain setelah itu ya, pasca itu ya? Pasca itu gue pusing banget karena gue muntah banyak banget. Oh. Pusing. Tapi tujuan lo apa? Tujuan gue, ya gue pengen tahu aja Ruqyah kayak gimana. Setelah selesainya tahu? Ya gue tahu bahwa ternyata benar muntah-muntah tuh benar ya. Yang di TV-TV tuh benar. Tapi lo nggak teriak-teriak? Nggak teriak-teriak. Setelah gue Ruqyah ada pasien tuh yang nungguin di luar kan. Itu mah teriak men. Teriak, guling-gulingan dia. Ibu-ibu. Gue tuh takutnya gue di Ruqyah tapi saudara bilangnya gue nggak ada setan, emang lu yang setan. Takutnya dia bilang gitu. Nggak tahu, walau alam ya kalau gitu mah. Kalau begitu walau alam ya. Tapi apapun sih namanya kita hidup, lu jalan-jalan ya ada aja yang nempel. Oh. Ada aja yang nempel. Kan makhluk astral itu bisa bertahan di badan lu.
Iya dan sih. bisa merealisasikan imajinasi lo. Iya. Artinya makhluk astral itu bisa juga ngebisikin lo. Gue bicara metafisika aja ya, gitu. Nah gue tuh juga tahap percaya nggak percaya urusan begitu bang. Kayak misalnya Kalau nih. itu harus percaya lo. Kalau lo nggak percaya lo berarti nggak percaya Tuhan. Nah makanya maksud gue gini. Gue tuh suka, mungkin karena gue takut ya. Jadi waktu itu gue ceritanya lagi di toilet. Terus gue lagi di urinoir. Iya, Terus lu tahu yang buat bersih tangan tuh nggak? ya. Itu bunyi sendiri bang. Nah otak gue tuh tidak berusaha bahwa ada sesuatu di situ. Tapi otak gue tuh berusaha, oh mungkin di bawahnya ada yang lewat. Maksudnya apa namanya? Entah Kenapa nggak bisa lalat. jadi rusak? Entah lalat, entah bisa jadi rusak. Otak gue tuh berharapnya ke sana terus. Ngelawannya gitu loh bang. Iya. Nggak ini paling ini doang udah selesai. Bagus tuh, positif thinking sekali namanya itu. Bang. Nah karena gue kan kalau misalnya kita secara ini percaya. Oh mungkin emang setan nih ngejailin gue. Karena kalau negatif thinking kan lo misalnya lo taruh tangan lo di situ terus si pengering tangannya itu nggak bunyi, lo akan bilang wah disumpet sama setan gitu ya. Nah iya. Padahal rusak. Padahal rusak. Iya, itu masih realistis lah kalau itu Bang. Masih realistis ya? Masih realistis lah. Oh. Masih realistis lah. Kejadian-kejadian kayak gitu masih realistis buat gua. Jadi bukan hal yang Ya nggak gimana-gimana kalau itu mah biasa aja. Tapi gua rasa lo tetap harus coba ruqyah. Yang gua belum coba itu yang lendirnya dikeluarin tuh apa ya? apa giroh ya apa? Iya. Gurah ya gurah. Gurah. Gurah, gue belum sempet gurah tuh karena abis gue ruqyah ada pasien lagi. Jadi tadi gue mau gurah. Oh di situ bisa gurah juga? Bisa. Oh ada spanduknya Min. Oh. Iya. Jasa ini gitu. Ada spanduknya. Gue pikir ke ustadz ya ustadz ya yang tidak berbisnis itu tapi ternyata itu dikomersilkan. Oh. Walaupun bayarnya ada, seikhlasnya sih. Oh gue pikir di tarif. Bayarnya sih kelas ya, tapi Kidus kan ngebisikin segini. Segini aja Bang. Jangan-jangan marketingnya juga. Pantesan lu suruh datang lagi bang. Iya. Oh ini sesuai nih. Teknik marketing gitu. Kalau nggak sesuai, sekali aja cukup ini kamu ini. gitu. Jangan-jangan juga Kidus nyuruh gua bawa orang lain ya, MLM tau ya. Iya ternyata. Piramida Ponzi di baliknya. Aduh. Nah, kapan deh gue nanti deh? Ya udah. Oke deh Min, kita udahan nih Min. Thank you so much udah datang ke podcast gua. Baik-baik. Kayaknya gue apa namanya narasumber yang di kontak langsung datang ya? Iya. Yang lain janjian dulu. Janjian dulu gue langsung. Oke. Thank you ya. Siap. Ya Ben ya. Siap.